Iya Pak, masih maaf. Ibu. Raya tumben ikut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan terakhir kita di pembelajaran semester pertama ya. Jadi ini sub pembelajaran terakhir kita. Jadi materi kita sudah selesai. Ini adalah materi fungsi ketiga, yaitu fungsi rasional. Jadi tolong dipahamin, karena kalau kalian tidak bisa, nanti malah makin lama makin kesulitan, maka nanti juga makin kepayahan kalian dalam menentukan semuanya. Sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa. Kan tidak ada salahnya berdoa lagi, dan berdoa lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu Berdoa selesai. Ya, saya coba share dulu materinya. Tolong kalian juga lihat. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi biar nggak ini. Sudah ya, kalau misalkan seandainya ada kejanggalan, kalian langsung ngomong, Pak nggak kelihatan gitu. Jadi ketika jangan jalan udah jauh baru ngomong gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita belajar tentang fungsi rasional. Nah, fungsi rasional kembali disusun oleh saya sendiri. Kita masuk ke fungsinya. Penjelasan pertama. Fungsi rasional adalah fungsi atau nama lainnya adalah fungsi pecahan. Kalau dikatakan pecahan berarti kita ada pembilang, ya ini bagian atas maka disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Nah, jadi jangan lupa, ini SD sudah dipelajarin. Nah, masalahnya pembilangnya itu bisa berupa linier, fungsi linier berarti ya, dengan linier. Bisa juga linier dengan kuadrat, makanya kuadrat yang bawah nih, ini kuadrat. Ingat kuadrat itu pangkatnya 2. Bisa juga kuadrat dengan linier, nah yang ini juga bisa juga fungsi kuadrat dengan kuadrat, dua-duanya kuadrat. Nah, tambahannya adalah fungsi apolinomial, artinya lebih dari 2 pangkatnya, misalkan pangkat 3. Nah, dengan terserah ini mau linier, mau yang mana saja boleh. Jadi bisa nanti linier atau kuadrat. Nah, atau lebih dari yang lain. Jadi fungsinya bisa seperti ini. Nah, kalau untuk bentuk soal hanya seperti ini. Jadi artinya sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke bentuk sketsa gambar. Nah, jadi kalian nanti bisa saja dituntut untuk menggambar sebuah sketsa. Tapi kalau untuk kali ini saya tidak memberikan tugas membuat sketsa grafik, tapi kalian akan dituntut untuk mencari tahu kalau seandainya kalian punya grafik fungsi rasional, maka kalian akan disuruh mencari tahu adalah rumus fungsinya, bisa juga nanti berbagai aspek yang lainnya juga akan dibuat seperti itu. Atau kalian akan diberikan sebuah rumus fungsi. Nah, jadi rumus itu maksudnya Y sama dengan bla bla bla. Nah, rumus fungsinya nanti kalian akan dituntut untuk mana sih gambar grafik yang benarnya. Nah, soalnya seperti itu. Nah, nanti soal ini akan muncul ketika pembelajaran kita berakhir. Nah, kalian bisa masuk ke latihan 1 dan latihan keduanya di minggu depannya, jadi sudah otomatis nanti akan keluar di GC kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa mempelajari materi ini juga nanti di channel YouTube saya juga yang kalian buat, yang khusus saya buat kalian semua buat belajar lagi, diulang kembali dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, selalu dan tidak pernah tidak, kalau untuk menggambar sebuah grafik mau linear, kuadrat sampai dengan rasional ini,
itu selalu kalau misalkan memotong sumbu X, nah akan ada kalimat X, maka Y-nya sama dengan 0. Juga sebaliknya, kalau memotong sumbu Y, maka X-nya dibuat 0. Jadi kalau dituliskan, ini bla bla bla, koma 0. Nah kalau yang ini berarti adalah 0, bla bla bla. Bla 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 titik-titik, nanti kalian tuliskan sendiri. Kemudian kalian akan dihadapkan sebuah asimtot. Jadi kalian nanti kalau saya familiar menuliskannya asimtot, nah dengan huruf Y bukan huruf I kalau saya nanti biasanya, karena dosen saya sudah mengajarkan bentuknya seperti ini, jadi sudah lebih familiar buat saya. Jadi dalam hal bahasa Inggris, nah karena memang kebanyakan matematika juga dalam bahasa Inggris, nah gitu kan. Berikutnya asimtot itu nanti dibedakan jadi 4 macam. Nah, di sini baru ada 3. Jadi ada asimtot datar, asimtot tegak, asimtot miring, dan satu lagi yang kita punya saya berikan adalah asimtot kurva. Nah, untuk asimtot datar, nah yang jadi perhatian kalian adalah asimtot datar. Ini nanti yang harus kalian perhatikan adalah derajatnya. Jadi derajat atau pangkat tertinggi dari variabel pembilangnya. Nah ini kan, ini namanya variabel, ini namanya derajat. Yang huruf M itu derajat. Jadi kalau seandainya yang atas dengan yang bawah sama nilainya, misalkan sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 1, dan lain sebagainya lah. Itu maka untuk nilai asimtot datarnya, maka kalian fokus dengan huruf Y-nya, jadi nanti jawabannya adalah Y sama dengan, itu adalah koefisien, koefisien itu adalah angka di depan X, derajat tertinggi ya, jadi A per P, jadi A per P. Bagaimana kalau atasnya lebih besar? Kalau atasnya lebih besar, maka asimtot datarnya dia nggak punya, ya gitu. Jadi jawabannya tulisannya tidak ada. Tapi kalau yang atas lebih kecil, maka jawabannya langsung 0, auto 0, gitu aja. Jadi cara gampangnya ini. Ini adalah cara simpelnya. Nah, cara ini nanti juga akan kalian pelajari di DMIT fungsi X mendekati tahingga. Jadi kalau kalian belajar ini sebenarnya kalian sudah belajar limit. Jadi ini belajar 2 kali. Jadi artinya sudah kalian pelajari untuk 2 materi sekaligus. Kemudian berikutnya adalah asimtot tegak. Asimtot tegak itu kalian dapatkan dengan cara membuat penyebutnya bernilai 0. Penyebut itu adalah bagian yang paling bawah. Jadi jangan, kalau sudah dibuat, jadi nanti pertama penyebut harus sama dengan 0, sama dengan 0. Setelah dapat, maka kalian cek. Nah, ceknya dengan cara substitusi ke pembilang. Nah, substitusi ke pembilang. Nah, setelah disubstitusi ke pembilang, hasilnya tidak boleh 0. Nah, itu jawabannya. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka dia bukan asimtot tegak dari fungsi yang kita cari. Gitu aja. Kemudian nanti penjelasannya nanti dibentuk soal biar paham ya. Ini aja kita lakukan secara teori dulu. Pertama ya, yang berikutnya adalah asimtot miring. Dikatakan asimtot miring, itu nanti kalian bentuknya adalah fungsi linear, jadi garis lurus. Nah itu maksudnya. Dari mana kita tahu kalau sebuah grafik fungsi atau rumus fungsi rasional itu memiliki asimtot miring? Ya caranya adalah dilihat dari derajat pembilangnya itu lebih tinggi daripada derajat penyebutnya, tapi lebih tingginya cuma 1 gitu, 1 poin selisihnya. Contoh misalkan nanti saya punya adalah fx sama dengan, nah di atasnya adalah 2x kuadrat ditambah 1, bawahnya saya bisa menuliskan x ditambah 1. Nah ini yang di atas derajat tertingginya 2, yang di bawah derajat tingginya 1, meskipun tidak dituliskan dia nilainya 1 kalau x. Nah itu maksudnya. Nah kemudian untuk asimtot kurva itu didapat dengan cara yang sama dengan asimtot miring, hanya saja dia selisihnya itu adalah yang di atas tentunya lebih besar daripada yang di bawah 2 poin, atau kalau yang asimtot miring 1, kalau yang di bawah 2. Kita ambil contoh misalkan saya punya x pangkat 3 ditambah 1. Nah yang bawah adalah 2x dikurang 1. Nah ini kita lihat, ini derajat tertingginya 3, derajat yang di bawah dari penyebutnya 1. Nah 3 dikurang 2 dapatnya 3 dikurang 1 dapatnya 2, maka dia selisihnya 2, maka dia memiliki asimtot kurva.
Demikian penjelasannya. Kita ambil contohnya adalah di contoh pertama. Nah, ini kita lakukan aplikasi ya. Di contoh pertama, misalkan saya minta gambarlah grafik fungsi penyelesaian dari Y sama dengan Fx sama dengan 2X dikurang 4. Ingat ya, Y dengan Fx itu adalah sama. Jadi kalau saya minta Y ya Fx, kalau minta Fx ya adalah Y. Biasanya penulisan Fx itu hanya di depan saja atau di kiri saja biasanya. Kalau untuk Y kan bebas, mau di depan, mau di tengah, mau di kiri, nah itu bebas dia kalau untuk. Jadi di sini soal yang pertama adalah bentuk linier dengan linier. Jadi dua-duanya garis linier gitu ya. Jadi dua-duanya linier. Jadi artinya derajatnya satu kalau linier. Pertama, titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau dibilang titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya harus 0. Nah, berarti saya nulisnya nanti adalah sorry, ini not responding. Aduh. Nah, berarti 0, nah sekian titik-titik jawabannya kayak tadi. Nah, dari mana kita tahu? Nah, cara gampangnya kalau berpotongan dengan sumbu Y, lihat saja angka belakangnya yang terakhir. Yang belakangnya angkanya -4, tulis -4. Nah, yang belakangnya paling bawah penyebutnya adalah -1, tulis -1. Min bagi min plus 4 dibagi 1, 4. Maka jawabannya adalah 0,4. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, ini bukan -4 ya, 4. Nah, 0,4. Oke. Kemudian untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X. Nah, nanti semua caranya sama begini doang. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Nah, kalau Y-nya harus 0, maka kalian fokus ke pembilangnya. Jadi pembilang kalian sama dengan kan 0, pembilang sama dengan 0. Ingat pembilang itu bagian yang atas, nih pembilang yang di atas. Maka saya tulis 2X dikurang 4 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Ingat kanan bagi kiri. Kalau hurufnya ada di kiri ya. Kalau hurufnya ada di kanan, kebalikannya caranya. Itu aja lah. X sama dengan 2. Nah, sehingga saya sudah dapat X-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik potongnya adalah, ingat penulisannya X dulu baru Y. Berarti 2,0. Karena X-nya, Y-nya 0 ya. Penulisannya X dulu baru Y. Ini nggak pernah diganti sampai kapanpun. Jadi, titik potong dengan sumbu X yaitu di 2,0. Kemudian, asimtot datar. Nah, asimtot datar tadi sudah diinformasikan. Asimtot datar syaratnya adalah derajatnya harus sama. Jadi derajat pembilang dan penyebutnya harus sama. Ini saya hapus kembali. Dilihat derajatnya. Ini derajat itu yang dilihat dari huruf X-nya ya, dari variabel X-nya. Dilihat sama-sama pangkatnya 1. Maka kalian cukup menuliskan saja Y sama dengan, nah, angkanya berapa di sana? Di sana yang paling atas 2, yang paling bawah 1. Karena X itu adalah depannya angka 1 ya, nggak pernah ditulis kalau 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Sehingga kita punya asimtot datar Y sama dengan 2. Selesai. Hanya ini. Kemudian untuk mencari tahu asimtot tegak. Untuk cari tahu asimtot tegak bagaimana? Nah, asimtot tegak, maka saya hapus kembali. Asimtot tegak, maka kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya X-1. Penyebut itu di bawah ya. Berarti nanti kalian fokus X sama dengan berapa? Nanti X-1 sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas 1. Maka saya sudah dapat. Ini X sama dengan 1. Inilah asimtot tegaknya. Tapi kita lagi-lagi harus cek. Nah, ceknya dilihat pembilangnya. Cek pembilang. Nah, cek pembilang tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0. Jadi harus tidak sama dengan 0. Maka kita cek. Pembilangnya yang kita punya adalah 2X dikurang 4. Pembilang itu yang di atas. Berarti 2X dikurang 4. Nah, maka kita masukkan. Bukan sama dengan 0. Kita masukkan. X-nya tadi adalah 1. Berarti nilainya adalah 2 dikali 1. Nah, karena X ya dikurang 4. 2 kali 1, 2. Nah, berarti
2 dikurang 4, dapatnya min 2. Nah, min 2 ini kan nggak sama dengan 0, berarti benar. Jadi, pernyataan kita tadi yang kita cari X sama dengan 1, itulah asimtot. Nah, berarti jawabannya 1 asimtot tegaknya. Kalau seandainya jawabannya 0, misalkan kita substitusi jawabannya 0, hasilnya sama dengan 0 misalkan. Maka X sama dengan 1 bukan asimtot tegaknya. Jadi asimtot tegaknya dalam hal ini tidak ada kalau hasilnya tadi ketika disubstitusi ke pembilangnya sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Semoga bahasa saya tidak terlalu cepatan nih. Karena kita juga mau berwaktu juga nih kalian biar tidak terlalu banyak makan kuota. Kalau seandainya saya buat grafik bagaimana? Nah, inilah grafik yang kita peroleh dari fungsi tadi. Yang pertama titik potong dengan sumbu Y. Ini adalah 0,4. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu X, berarti ini 2,0. Nah, ini dia. Nah, kemudian asimtotnya. Nah, tadi asimtotnya ini adalah X sama dengan 1. Ini asimtot tegak, yang garis putus-putus berwarna hitam ini. Tapi kalau nanti kalian suruh menggambar, nggak harus putus-putus. Mau lurus saja nggak masalah. Jadi, tapi itu lebih tepatnya lurus. Takutnya nanti kalian akan salah paham, maka saya buat garis putus-putus. Kemudian ini asimtot, berarti ini tadi asimtot tegak. Kemudian asimtot datarnya adalah garis putus-putus berwarna orange. Berarti ini adalah asimtot datar, yaitu Y sama dengan 2. Nah, ini kan ada 2 nih tulisannya tuh. 2, berarti Y sama dengan 2. Nah, asimtot apa sih? Asimtot adalah sebuah garis di mana sebuah kurva dari fungsi rasional maupun fungsi eksponensial, fungsi logaritma dan sebagainya, dia akan selalu mendekati. Jadi dia akan selalu nempel terus. Tapi bisa nggak suatu ketika dia memotong? Bisa. Suatu ketika dia memotong. Jadi asimtot adalah garis yang terus didekati oleh sebuah kurva atau sebuah fungsi rasional. Ya, terus sampai mendekati 0. Jadi kita nggak tahu ketemunya di mana gitu. Kalau bedanya dengan garis sejajar tuh garisnya jaraknya selalu sama dan beriringan seperti rel kereta, tapi nggak pernah ketemu. Tapi kalau asimtot dengan kurva, kemungkinan besar pernah ketemu gitu. Bisa nggak ketemunya berulang-ulang? Bisa, kalau dia fungsinya fungsi kontinuitas atau berulang. Nanti bisa, kalian bisa pelajari ketika kalian masuk atau pengen belajar matematika lebih jauh di fakultas MIPA. Kalau mau. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh kedua. Di sini saya menyajikan contoh keduanya adalah fungsinya yang di atas linear, yang di bawah kuadrat. Nah, kuadrat itu pangkatnya 2, linear pangkatnya 1. Bagaimana cara cari titik potong terhadap sumbu X-nya? Perlakuannya sama. Memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kan itu syaratnya. Berarti jawabannya adalah titik-titik, koma, 0. Nanti begini. Nah, cara tahunya bagaimana? Nah, berarti kita lihat dari kalau memotong sumbu X, maka kita lihat pembilangnya. Nanti pembilang harus sama dengan 0. Nah, pembilangnya kan bagian yang atas, pembilang. Maka X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Selesai. Saya tulis di sini. 1,0. Bagaimana kalau titik potong pada sumbu Y? Nah, titik potong pada sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Kalau demikian berarti kita fokus kepada X-nya sama dengan 0, berarti kita buat X sama dengan 0. Atau cara paling gampangnya adalah lihat saja angka terakhir pada pembilang, yaitu min 1. Angka terakhir pada penyebutnya juga min 1. Maka kita bagi hasilnya 1. Maka dengan kata lain titik potongnya adalah, ingat menuliskannya adalah X dulu baru Y, berarti 0,1 yang kita peroleh tadi. Inilah titik potongnya. Oke. Kemudian asimtot datar. Nah, asimtot datar berarti Y sama dengan. Nah, ini sudah diinformasikan sebelumnya. Tadi saya sudah menjelaskan ke kalian kalau asimtot datarnya, asimtot datar itu diperoleh jika dilihat dari derajat masing-masing penyebut maupun pembilangnya. Nah, di atas pembilang, di bawah penyebut. Nah, itu harus kalian perhatikan. Dilihat, ini yang pada pembilang yang di atas itu derajatnya 1.
pada penyebutnya derajatnya adalah 2. Nah, ini kan berarti kan yang di atas jauh lebih kecil daripada yang di bawah, maka langsung jawabannya adalah 0. Tapi kalau misalkan soalnya saya balik, maka jawabannya tidak ada, gitu ya. Gampang sekali. Kemudian asimtot tegak. Nah, asimtot tegak. Asimtot tegak itu nilainya adalah X sama dengan. Nah, lihatnya dari mana asimtot tegak? Lihat asimtot tegak itu adalah dilihat dari penyebutnya. Jadi penyebutnya ini kita buat jadi 0. Nah, penyebutnya. Berarti penyebut saya buat jadi 0 sama dengan 0 berarti. Berarti dalam hal ini 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Ini kalau berarti kita main memfaktorkan, dan ini kalian harus sudah bisa memfaktorkan. Jangan pernah lupa cara memfaktorkan. Kalau enggak, kalian tidak akan bisa soal ini. Jadi, yang pertama berarti ini adalah plus 1, yang ini min 1. Nah, cara faktorannya berarti 2. Nah, oke. Berarti yang pertama saya peroleh X1-nya adalah sama dengan, kalau di pertamanya di sini tulisannya min 1, maka jawabannya plus 1. Karena depannya ada angka 2, maka per 2. Langsung cara gampangnya gitu. Untuk yang keduanya, maka saya lihat di sini, karena di sini plus 1, maka langsung saya tulis min 1. Inilah asimtot tegaknya. Jadi saya punya 2 asimtot tegak, karena jawabannya ada 2. Kemudian daripada itu, setelah kalian dapat, kalian wajib, mesti, kudu, harus cek. Nah, ceknya ada di, cek di pembilang. Nah, dicek di pembilang, dan wajib tidak boleh 0. Tidak boleh 0, wajib. Kita cek yang pertama, pembilangnya berapa sih? Pembilangnya adalah X min 1. X min 1. Kita cek yang pertama, yang sama dengan setengah ini. Kalau kita cek yang sama dengan setengah, berarti setengah dikurang 1. Nah, ini kan min setengah. Jadi tidak mungkin 0, dan jawabannya benar. Kemudian kalau saya cek dengan min 1, min 1, X-nya diganti min 1 ya, min 1 dikurang 1. Dan ini pun tidak sama dengan 0, karena hasilnya min 2. Dan ini jawabannya benar. Jadi dua-duanya tidak menghasilkan angka 0, sehingga saya punya asimtotnya yang pertama adalah setengah, dan asimtot yang keduanya adalah min 1. Jadi saya punya 2 asimtotnya. Nah, kalau ini diilustrasikan dalam gambar, maka jawabannya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari ilustrasi fungsi rasional yang tadi kita bahas. Nah, untuk masalah dapat kok gambarnya seperti ini kalau kalian mau menggambar secara utuh, maka kalian menggambarnya menggunakan tabel. Jadi seperti ini tabelnya. Nah, kayak gitu tabelnya. Diulang-ulang terus tabelnya. Ini jadi kalau mau gambar bentuk fungsi apapun, mau linear, kuadrat, rasional, eksponensial, logaritma, dan lain sebagainya, maka kalian menggunakan tabel. Jadi angkanya berapa sih? Misalkan saya mau pakai angka 1, maka jawabannya berapa gitu. Jadi bisa saja angkanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa juga negatif, min 1, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita peroleh tadi, ini X sama dengan 0,5 atau setengah ya. Kemudian ini adalah asimtot tegaknya min 1. Kemudian kita juga punya asimtot datar, Y sama dengan 0. Tadi kita dapat ya. Nah, ini salah satu bukti kalau asimtot itu bisa dipotong oleh kurva. Lihat, ini garis Y sama dengan 0 ini, yang warna biru ini, yaitu sumbu X, itu dipotong di titik 1,0 oleh kurva tadi. Jadi apakah mungkin sebuah asimtot dipotong oleh kurva? Sangat mungkin. Jawabannya ini salah satu buktinya. Jadi kalau digambar, mau menggambar secara utuh pakai tabel, nanti titik-titiknya tinggal disusun saja. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Nanti di sini saya memberikan contoh 4 ya. Tujuannya biar kalian pahami, bukan untuk menyusahkan, jadi biar paham lah. Kita punya contoh ketiga yang atasnya kuadrat, bawahnya linear. Nah, jadi bagaimana dengan titik potong sumbu X? Maka Y-nya harus 0, karena ini sama lagi kayak tadi. Maka caranya adalah pembilangnya saya buat 0, sama dengan 0. Pembilang tuh bagian yang atas.
Maka 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Maka saya faktorkan menjadi 2x kemudian x sama dengan 0. Nah, ini nilainya berapa? Berarti di sini min 2, sini plus 3. Nah, pemfaktorannya tentu saya serahkan ke kalian kembali gitu, biar tahu dari mana. X1 sama dengan, nah ini kan di sini tulisannya plus 3, maka jawabannya adalah min 3. Karena depannya ada angka 2, maka per 2. Itu cara gampangnya lagi. X keduanya karena di sini min 2, maka saya jawab adalah plus 2. Depannya 1 jadi nggak ngaruh. Jadi saya punya ini titik koordinatnya. Berarti ingat, koordinat dimulai dari X, kemudian Y penulisannya. Berarti X-nya adalah min 3 per 2,0, karena Y-nya kan 0. Ini sepat 0 tadi. Dan jadi ada dua titik potong. 2,0. Jadi ada dua titik potong terhadap sumbu X. Berikutnya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, syaratnya X sama dengan 0. Kalau ini malah gampang, lihat saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Maka cukup kalian lihat angka terakhirnya saja. Berarti dalam hal ini 0, angka terakhirnya adalah di sini min 6. Tulis min 6. Per angka terakhirnya plus 3. Nah, gitu ya. Berarti min 6 bagi plus 3. Beda tanda, maka hasilnya minus. 6 bagi 3, maka jawabannya 2. Nah, jadi koordinatnya adalah 0, min 2. Selesai. Kemudian di sini ada asimtot tegak, ada asimtot miring loh. Asimtot datarnya mana? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, asimtot datar itu kita peroleh jika derajat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya dilihat. Pembilang bagian atas derajat tertingginya 2. Penyebut derajat tertingginya 1. Nah, ini. Nah, jadi atas lebih besar daripada yang di bawah. Derajat pembilang lebih besar 1 poin daripada derajat penyebut. Maka dengan kata lain, asimtot datarnya, jadi dia asimtot datar tidak ada atau tidak punya. Dalam hal ini tidak ada, tak ada. Nah, jadi begitu. Bagaimana dengan asimtot tegak? Nah, asimtot tegak kan caranya tadi sudah diajarkan. Kalau asimtot tegak, caranya adalah cukup kalian lihat penyebutnya kita buat 0. Penyebutnya adalah X plus 1. Jadi X plus 1 plus 3. X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3. Setelah dapat, kalian cek ke penyebutnya. Penyebutnya adalah 2x kuadrat min x min 6. Nah, dicek. Ini wajib tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Berarti kita masukkan min 3 dikuadratkan, min dalam kurung min 3 dikurang 6. Nah, hasilnya tidak sama dengan 0, betul enggak? Kalau dicek min 9 pangkat 2, min 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 dikali 2, 18. 18 ditambah min ketemu min ini plus. Nah, pasti tidak mungkin lebih besar, tidak mungkin hasilnya 0. Berarti jawabannya tidak sama dengan 0 dan benar. Dengan demikian, maka X sama dengan min 3 adalah asimtot tegaknya. Jadi seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan asimtot miring, adakah asimtot miring? Oh, ternyata ada asimtot miringnya. Dari mana tahu asimtot miring? Ya tadi, caranya sama dengan mengecek asimtot datar tadi. Nah, ini derajat tertinggi dari pembilangnya 2, derajat tertinggi dari penyebutnya 1, dan dia selisihnya 1. 2 dikurang 1 kan 1. Jadi punya selisih 1, maka dia memiliki asimtot miring. Nah, cara menggunakan adalah dengan cara pembagian. Pembagiannya pembagian namanya Porogapit. Itu pembagian zaman kalian SD. Nah, jadi pembagiannya seperti rumah kayak seperti ini. Saya bagi. Pembilangnya adalah 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat. Sebentar. Nah, 2x kuadrat dikurang x. Nah, 2x kuadrat dikurang x dikurang 6. Itu dibagi dengan x plus 3. Nah, ini adalah yang tadi. Nah, ini. Jadi kita punya dari fungsinya. Jadi kita bagi. Cara baginya bagaimana? Ingat, angka di depan X itu 1 di sini. Karena nggak ada. Kalau 2X berarti angka di depan X 2. Kalau ini kan X saja. Berarti angka di depannya 1. 2 dibagi dengan 1, 2.
Kalau pangkat, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, seperti pangkat eksponen atau pangkat ya bilangan berpangkat. Nah, itu kalau dibagi artinya dikurang, berarti 2 dikurang 1, berarti 1, berarti X pangkat 1. Nah, ini ditulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak boleh ditulis, tapi kalau untuk mengajarkan ya saya tuliskan. 2, kemudian kayak kalikan lagi kan, seperti di SD dikalikan lagi, dibalikin. 2 kali itu 2x pangkat 2, kemudian 2 dikali plus 3 plus 6 X, karena ada fungsinya X, kemudian dikurangin. Nah, dikurangin berarti habis. Nah, jadi yang atas 0 dikurang plus 6, jadi min 6, jadi min 6X. Nah, dalam hal ini min 6X. Kok 0? Ini X, sorry, salah banget. Nah, ini kemudian ini di sini ada min X. Nah, di sini min X. Min X itu artinya di sini min 1. Jadi min 1 dikurang plus 6. Nah, min 1, min ketemu plus min. Nah, jadi utang 1, utang lagi 6 ya. Jadi utangnya nambah banyak, 7. Jadi min 7X dikurang 6. Nah, 6 yang ini turun ya. Sekarang kita sudah punya min 7X dikurang 6, itu saya bagi kembali dengan pembaginya, masih bisa. Min 7 dibagi 1, nah min 7 bagi 1 itu adalah min 7. Kemudian X dibagi dengan X, ini X pangkat 1, ini X pangkat 1, 1 kurang 1, 0. Harusnya saya tulis 7X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu nggak usah ditulis, sama saja biasa aja ini begini. Nah, setelah sudah dapat, kita kalikan kembali kan. Min 7 dikali X, berarti min 7X. Tentu pangkat 1. Min 7 kali plus 3, min kali plus min. 7 kali 3, 21. Nah, ini caranya. Bedanya kalian menggunakan variabel atau huruf. Kalau dulu SD kan cuma angka saja, dikurangin. Yang ini sudah habis min 7-nya ya. Berarti min 6 dikurang min 21. Min 6 dikurang min 21. Jadi bahasanya kayak min 6, min ketemu min plus 21. Jadi utang 6 bayarnya berlebih 21. Jadi kelebihan 15. Nah, ini yang atas itu disebut sebagai hasil. Nah, hasilnya itu sama dengan asimtot miring yang kita cari. Nah, bagian bawah itu adalah sisa. Jadi kalau kita tulis asimtot miringnya adalah Y sama dengan 2X, nah ditulis saja 2X min 7 gitu. Kalau ditanyain sisanya berapa? Sisanya adalah 15 per pembaginya, X plus 3. Jadi seperti ini cara penulisannya. Nah, inilah fungsi linier atau asimtot miring yang kita peroleh. Kalau ditanya berapa gradiennya, ya dilihat aja, Y-nya kan sudah 1, berarti angka di depan X itu kan gradien. Nah, itu yang kalau kita pelajari sebelumnya ya di fungsi linier. Kadang suka saya tanyakan juga seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya ditanyain, nah dalam soal, nanti bentuk grafiknya seperti ini kalau ini. Jadi udah ada nih, ini grafik yang tadi ya. Nah, ini adalah garis yang kita peroleh tadi, Y sama dengan 2X min 7. Nah, ini tadi yang kita peroleh. Ini garis ininya, namanya garisnya, garis atau asimtot miringnya. Jadi asimtot miringnya yang kita peroleh adalah dia. Kemudian asimtot tegaknya adalah yang ini, yang X sama dengan min 3. Ini min 3. Berarti ini adalah asimtotnya. Ini garis saya buat lurus. Kalau tadi sebelumnya saya buat putus-putus buat membedakan saja. Jadi boleh digambarkan putus-putus. Tapi kalau asimtot miring mah ditulis putus-putus, mau dibuat garis nggak masalah, tapi kita lebih baik dibuat garis lurus saja. Ini adalah kurvanya. Nah, ini kurvanya yang berwarna hijau stabilo, ini adalah kurvanya. Dia memotong di sumbu Y. Nah, ini memotongnya. Kemudian dia memotong di sumbu X. Nah, ini juga potong terhadap sumbu X. Nah, kalau kurva yang ini tidak memotong, tapi ini juga bisa kita tahu dengan cara metode tadi tabel. Berarti X kemudian fx, ini fx sama aja huruf Y ya. Jadi dibuat tabel dan ini angkanya. Terus kita masukkan angkanya, berapapun angkanya, bla 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 bla, dan panjang sekali sampai banyak, terserah. Semakin banyak semakin bagus gambar kurvanya yang dihasilkan. Jadi gampang, mudah. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu contoh keempat. Nah, contoh keempat di sini adalah kuadrat dengan kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat atas bawahnya. Nah,
Bagaimana titik potong dengan sumbu X? Nah, titik potong dengan sumbu X, lagi-lagi Y-nya sama dengan 0. Berarti ingat pembilangnya. Pembilang sama dengan 0. Berarti kalau pembilang yang atas. Berarti X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka faktornya adalah X min 3, X min 2 sama dengan 0. Ini caranya kalian faktorkan sendirilah. Harus sudah bisa ya, jangan diulang kembali. X satunya sama dengan, karena di sini positif berarti 3. Ini mau kebalik nggak masalah ya, asal jawabannya sama. X keduanya sama dengan berarti 2. Maka saya punya titik potongnya. Jadi titik potong terhadap sumbu X dimulai dulu X dulu baru Y. Berarti 3,0 dan yang keduanya adalah 2,0. Ini kita sudah punya. Kemudian yang B, titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka kalian cukup melihatnya pada angka terakhir saja, seperti tadi saya ngajarin. Nah, ini angkanya adalah 6, plus 6. Bawahnya adalah plus 4. Nah, 6 bagi 4, sederhanakan sama-sama dibagi 2, berarti 3/2 atau 1,5. Maka titik potongnya adalah X, Y, X-nya adalah 0, Y-nya yang tadi kita peroleh 3/2. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kemudian asimtot datar. Nah, asimtot datar, kok ada asimtot datar? Iya, karena derajat